Salam jumpa kembali jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Hari ini Minggu 28 Januari 2024, Minggu Septuagesima. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya marilah kita satukan hati kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis dalam kitab 1 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Topik minggu kita hari ini adalah jangan menjadi batu sandungan bagi sesama. Kita membaca secara pribadi seluruh ayat ini, namun saya akan membacakan kepada kita dari ayat 9 dan ayat 13. Demikian firman Tuhan. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena itu, apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang berbahagia, tidak jarang perihal makanan menjadi permasalahan dalam suatu persekutuan, tentang baik atau tidak baik dikonsumsi, menurut keyakinan satu-satu ajaran. Permasalahan yang ditimbulkan seperti terjadi perdebatan dan perselisihan antar sesama anggota persekutuan yang notabene terdiri dari berbagai latar belakang keyakinan dan pengertian atau pengetahuan. Itu yang terjadi pada masa penulisan surat 1 Korintus ini, di mana jemaat Korintus pada masa itu termasuk sebagai jemaat perdana yang rentan menerima berbagai ajaran dan keyakinan yang didukung dengan kondisi kota Korintus sebagai pusat perniagaan, pelabuhan, dan ilmu pengetahuan. Beberapa dari mereka masih sensitif atas satu-satunya permasalahan, baik tentang kehidupan sehari-hari, juga tentang iman kepercayaan dalam praktek keseharian dan ritualnya. Bahkan hingga saat ini pun, perihal makan makanan masih sering pula kita temukan menjadi permasalahan di tengah-tengah persekutuan orang Kristen. Jika pada masa Paulus yang dipermasalahkan adalah pantangan memakan daging yang telah dipersembahkan sebagai korban kepada berhala, di masa kita saat ini perihal pantangan memakan daging yang dicampur dengan darahnya atau namargota. Memang hal pantangan ini dianut oleh kalangan Kristen dari aliran karismatik ataupun Pentakosta. Jika pada masa Paulus dihimbau agar kalangan yang tidak memantangkan memakan daging yang telah dipersembahkan kepada berhala untuk lebih baik tidak memakannya. Dalam konteks kekinian kita, dihimbau agar kedua kalangan yang memantangkan memakan daging bercampur dengan darah dan yang tidak, untuk saling menghargai dan tidak saling menghakimi satu sama lain. Setidaknya masing-masing berusaha untuk tidak menjadi batu sandungan bagi yang lain, hanya karena hendak menyaksikan dia benar dengan pengetahuan dan keyakinannya itu. Hendaklah semua pihak dalam persekutuan orang percaya saling menahan diri dan tidak mudah jatuh pada menghakimi sesamanya, berusaha hidup dalam damai dan adil tanpa harus ada yang dirugikan. Jangan menjadi batu sandungan bagi sesama. Demikian topik minggu kita hari ini. Mungkin bukan hanya dalam masalah makan makanan saja, akan tetapi juga dalam berbagai hal yang dianut atau diyakini masing-masing denominasi gereja sesuai dengan dogma gerejanya. Minggu kita hari ini disebut juga Minggu Septuagesima. Septuagesima artinya 70 hari sebelum hari kebangkitan Tuhan Yesus. Melalui minggu ini, kita diingatkan agar dengan sungguh dan dalam merenungkan penderitaan Tuhan Yesus dalam karya penebusan dan keselamatan atas hidup kita yang berdosa ini. Ia harus menanggung derita, siksa dan hina, bahkan mati di kayu salib hanya untuk menggenapi janji keselamatan Allah. Kematiannya sesungguhnya telah menggenapi pula tuntutan hukum Taurat, sehingga tidak ada yang harus dihakimi berdasarkan hukum itu. Kematiannya di kayu salib menjadi tonggak penegakan hukum kasih Tuhan, kasih yang tanpa batas yang dari Allah, sehingga kita dipanggil untuk saling mengasihi dan menghormati serta menghargai keyakinan yang dianut masing-masing kalangan orang percaya. Maka janganlah menjadi batu sandungan bagi sesama, melainkan tetaplah kerjakan keselamatan yang diterima dengan rasa syukur menurut keyakinan masing-masing kita. Amin. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam hidupnya.
Amin. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang mengingatkan kami untuk hidup dalam saling menghormati, saling menghargai, dan tidak saling menghakimi tentang berbagai hal menurut keyakinan iman percaya kami ataupun dalam kebiasaan sehari-hari di tengah-tengah kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus-Mu yang berikan hikmat kepada kami untuk semua hal-hal yang kami hadapi dan kami lakukan. Dalam Kristus kami telah berdoa, bersyukur kepadamu. Amin. Salam sehat, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Horas.